Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Julian Maulana dengan NIM 2506 46001 dengan prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rangkuman modul 3 dari mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak, yaitu tentang Threat Intelligence. Di modul ini, kita akan mempelajari sumber-sumber informasi keamanan terpercaya dan layanan apa saja yang bisa membantu kita mendeteksi ancaman cyber lebih dini. Di sini adalah sumber informasi keamanan. Agar keamanan jaringan tetap terjaga, kita harus selalu update dengan informasi terbaru. Ada beberapa organisasi yang menjadi rujukan dunia. Contohnya yaitu salah satunya SANS yang menyediakan peringatan dini dan mitra yang membuat standar daftar kerentanan atau CVE. Selain itu, seorang profesional juga disarankan rutin mendengarkan podcast dan membaca blog keamanan agar tidak ketinggalan tren serangan baru. Cisco Cyber Security Research. Cisco memiliki sumber daya yang sangat kuat. Mereka merilis annual cyber security report yang berisi analisis kerentanan global. Lalu ada Cisco Talos. Cisco Talos adalah tim elit peneliti keamanan yang bertugas memantau ancaman secara real time. Talos ini sangat berpengaruh karena mereka juga yang memelihara aturan deteksi untuk tools populer seperti Snort dan ClaimAV. Layanan intelijen lainnya seperti FireEye dan ICE. Selain Cisco, ada layanan FireEye yang menggunakan platform Helix untuk mendeteksi serangan canggih tanpa tanda tangan virus biasa. Kemudian dari sisi pemerintah Amerika Serikat ada program yang bernama AIS atau AIS. Ini adalah sistem gratis yang memungkinkan pemerintah dan perusahaan swasta saling bertukar data ancaman secara otomatis dan real time. Standar komunikasi data ancaman. Supaya semua sistem keamanan di dunia bisa saling berbicara atau saling berkomunikasi, kita butuh standar, yaitu CVE, digunakan sebagai kamus nama kerentanan agar seragam. Lalu untuk pertukaran datanya, kita punya 3 pilar, yaitu satu STIX sebagai format bahasanya, terus TIXAI sebagai cara pengirimannya, dan SafeOX untuk mendeskripsikan detail kejadian serangannya. Platform Intelligent Tip and Hotspots. Karena data ancaman itu sangat banyak, kita butuh Threat Intelligence Platform atau TIP itu untuk mengumpulkan dan merapikan data tersebut agar mudah dibaca. Selain itu, kita juga mengenal istilahnya hotspots, yaitu sistem palsu yang sengaja dibuat sebagai jebakan untuk memancing hacker, sehingga kita bisa mempelajari perilaku mereka tanpa membahayakan jaringan yang asli. Kesimpulannya, intelijen ancaman adalah tentang kolaborasi dan kecepatan informasi. Dengan memanfaatkan komunitas atau laporan ahli dan standar otomatisasi, kita bisa membangun pertahanan yang lebih proaktif dan lain sebagainya.
Sekian rangkuman modul 3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita masuk ke modul 4, yaitu Endpoint Vulnerability Assessment. Di modul ini kita akan belajar bagaimana caranya mengetahui kesehatan jaringan kita, cara menilai beberapa bahaya sebuah celah keamanan, dan strategi apa yang harus kita ambil untuk menanganinya. Network and Server Profiling. Langkah pertama untuk menilai keamanan adalah dengan profiling. Kita harus tahu dulu kondisi normal jaringan kita itu seperti apa. Ini disebut baseline. Jika kita sudah punya baseline, kita bisa dengan mudah melihat jika ada anomali atau penyimpangan perilaku. Contohnya misalnya tiba-tiba ada lonjakan trafik di jam malam yang tidak wajar. Itu bisa dideteksi menggunakan alat seperti NetFlow atau Wireshark. Jenis pengujian kerentanan. Untuk menemukan celah keamanan ada dua cara utama. Yang pertama, vulnerability assessment. Ini ibarat kita mengecek apakah semua pintu rumah sudah terkunci menggunakan alat scan otomatis. Kedua ada penetration testing. Ini lebih ekstrim. Kita menyewa maling jujur atau ethical hacker untuk mencoba mendobrak masuk, supaya kita tahu seberapa parah dampaknya jika serangan itu benar-benar terjadi. CVSS atau Common Vulnerability Scoring System. Setelah celah ditemukan, kita harus tahu mana yang prioritas. Kita menggunakan skor CVSS. Skor ini berkisar dari 0 sampai 10. Penilaiannya didasarkan pada 3 metrik. Yang pertama yaitu base, seberapa parah celahnya. Terus temporal, apakah sudah ada obatnya. Dan environmental, seberapa relevan dengan perusahaan kita. Nah, kita bisa melihat daftar skor ini di database global seperti CVE atau NVD. Selanjutnya adalah manajemen risiko atau risk response. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan dengan risiko tersebut? Pertama, avoidance, kita stop aktivitasnya. Terus kedua adalah reduction, kita kurangi resikonya, misalnya dengan patching. Ketiga, sharing, kita bagi resikonya. Contohnya dengan membeli asuransi siber atau cyber. Dan terakhir adalah retention, kita terima resikonya karena mungkin biaya perbaikannya lebih mahal daripada kerugiannya. Di sini adalah vulnerability and patch management. Nah, proses ini tidak berhenti sekali saja. Ada siklus bernama vulnerability management life cycle yang dimulai dari penemuan aset, terus prioritas, hingga perbaikan atau remediat. Salah satu bentuk remediasi paling penting adalah patch management atau update perangkat lunak. Dan perlu diingat, kita tidak bisa mengamankan apa yang tidak kita ketahui. Jadi manajemen aset juga sangat krusial di sini. Nah, kesimpulan dari modul 4 ini adalah
Penilaian kerentanan adalah proses yang berkelanjutan dengan memahami profil jaringan, menggunakan standar skor CVSS, dan menerapkan manajemen risiko yang tepat. Kita bisa menjaga sistem tetap aman dari serangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita lanjut ke modul 5, yaitu Risk Management and Security Control. Di dunia cyber, kita tidak mungkin menghilangkan semua risiko 100%. Oleh karena itu, di modul ini kita akan belajar seni mengelola risiko, bagaimana mengidentifikasinya, menghitung kerugiannya, dan memilih obat atau kontrol keamanan yang paling tepat agar bisnis tetap berjalan lancar. Konsep dasar risiko. Mari kita mulai dari definisinya. Risiko adalah peluang terjadinya kerugian akibat sebuah ancaman. Ancaman ini bisa macam-macam, bisa dari musuh atau adversarial ya. Terus ketidaksengajaan karyawan, aksidental, kegagalan alat, struktural, atau bahkan bencana alam gitu, environmental. Tujuan manajemen risiko bukan menghapus risiko sepenuhnya, tapi menurunkannya sampai ke level yang bisa diterima oleh perusahaan. Proses manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses yang berputar, bukan sekali jalan. Ada 4 tahapan utama. Yang pertama adalah frame. Kita bingkai dulu masalahnya. Terus ancamannya apa? Ancamannya apa saja. Terus kedua, assess. Kita nilai seberapa parah dampaknya. Ketiga, respon. Kita tentukan mau diapakan risiko ini. Dan terakhir adalah monitor. Kita pantau terus efektivitas solusinya karena ancaman selalu berubah. Analisis risiko. Saat menilai risiko, kita bisa pakai dua cara. Pertama, analisis kuantitatif. Ini main angka dan ruang. Rumusnya adalah single loss expectancy dikali frekuensi kejadian per tahun, atau ARO. Hasilnya adalah ALI atau prediksi kerugian tahunan. Kedua, ada analisis kualitatif. Ini menggunakan skenario dan opini. Biasanya digambarkan dalam bentuk matriks risiko atau heatmap berwarna merah, kuning, dan hijau untuk menentukan prioritasnya gitu. Strategi mitigasi risiko. Setelah risiko dinilai, kita punya empat pilihan strategi. Kita bisa accept atau terima saja jika risikonya kecil. Terus kita bisa reduce atau kurangi risikonya dengan memasang pengaman. Terus kita bisa avoid atau hindari total kegiatannya gitu. Atau yang terakhir, kita bisa transfer, misalnya dengan memberi asuransi atau menyewa pihak ketiga. Jadi kalau ada apa-apa mereka yang menanggungnya gitu. Kontrol keamanan fungsional. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis kontrol keamanan. Pertama ada preventif. Tujuannya mencegah kejadian. Contohnya firewall. Kedua, deterrent. Tujuannya menakut-nakuti agar orang menakut-nakuti agar orang batal gitu niat jahatnya. Yang ketiga adalah detektif. Alat ini tidak mencegah,
tapi memberitahu kita kalau ada maling masuk. Contohnya CCTV atau motion detector. Terus selanjutnya adalah kontrol korektif yang bertugas memperbaiki sistem setelah diserang, seperti antivirus, yang membersihkan virus dan lain sebagainya gitu ya. Ya, terus selanjutnya adalah recovery. Ini lebih canggih. Tujuannya mengembalikan sistem sedia kala gitu. Mengembalikan sistem ke sedia kala. Apabila kita sudah recovery-nya, kalau belum tidak akan bisa. Contoh utamanya adalah backup dan restore gitu. Jadi kalau kita sebelumnya belum di backup, ya kita tidak akan bisa nge-recovery gitu. Terakhir, kompensatif. Ini adalah kontrol cadangan atau pengganti jika kontrol utama tidak bisa dipasang karena satu dan lain hal gitu. Nah, kesimpulannya, manajemen risiko adalah tentang keseimbangan. Kita harus pintar menghitung mana risiko yang prioritas dulu gitu. Lalu melapisinya dengan berbagai jenis kontrol, mulai dari pencegahan, deteksi, hingga pemulihan, agar aset organisasi tetap aman, agar aman gitu, enggak terdeteksi oleh siapapun gitu. Sekian rangkuman modul 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita sampai di modul terakhir, yaitu modul 6 ya. Yaitu tentang digital forensik dan incident response. Jika modul sebelumnya membahas cara mencegah serangan, di sini kita belajar apa yang harus dilakukan saat serangan benar-benar terjadi. Kita akan membahas cara mengumpulkan bukti digital layaknya detektif ya, memahami pola serangan hacker, dan langkah standar untuk memulihkan sistem yang tumbang. Nah, di sini ada forensik digital dan penanganan bukti. Ketika insiden terjadi, kita butuh forensik digital. Prosesnya ada 4. Satu adalah koleksi, terus pemeriksaan to examination, terus analisis dan reporting atau pelaporan. Poin terpenting adalah urutan pengambilannya. Data di RAM harus diambil duluan karena akan hilang jika komputer mati. Baru setelah itu data di hard disk. Selain itu, kita wajib menjaga chain of custody ya, chain of custody atau catatan rantai kepemilikan bukti agar valid jika dibawa ke ranah hukum. Memahami serangan atau cyber kill chain gitu. Untuk menangkap si penjahatnya atau si hacker ininya ya, kita harus berpikir seperti mereka. Kita menggunakan model cyber kill chain yang terdiri dari 7 langkah. Mulai dari mata-mata atau recon sampai ke eksekusi tujuan gitu, ke action. Ada 7. Bisa dilihat di PowerPoint ini. Nah, tugas kita sebagai tim keamanan adalah memutus rantai ini secepat mungkin. Jadi jika kita bisa stop di tahap awal, serangan gagal total gitu. Jadi kita harus dari 1 dulu. Kalau di 1 belum berhasil, kedua, ketiga sampai ke 7 gitu. Nah, selanjutnya adalah analisis intrusi gitu, Diamond model dan Mitre. Nah, selain kill chain, kita punya alat analisis lain yaitu Diamond model. Model ini menghubungkan 4 titik. Satu adalah siapa penyerangnya atau adversary, terus apa kemampuannya, capability, terus infrastruktur apa yang dipakai gitu,
dan siapa korbannya, victim. Nah, kita juga bisa menggunakan kerangka kerja Mitre attack ya, sebut aja, atau Mitre ATTN Shiki gitu, untuk mencocokkan teknik penyerang dengan database secara global. Selanjutnya adalah siklus respon incident NIST atau NIST gitu ya. Bagaimana proses standarnya? Kita mengacu pada NIST ini gitu. Siklusnya dimulai dari persiapan, lalu saat serangan terjadi masuk ke deteksi dan analisis. Tahap paling krusial adalah containment kalau nggak salah, diisolasi gitu, agar virus tidak menyebar. Lalu ke eradication gitu, dihapus, dan recovery, pemulihan. Nah, yang terakhir jangan lupa post incident, yaitu belajar dari kesalahan agar tidak terulang lagi. Selanjutnya adalah pemulihan bencana di RPN BCP gitu. Nah, kita bicara soal skenario terburuk. Jika sistem hancur karena bencana, kita butuh disaster recovery plan atau DRP untuk memulihkan teknis IT-nya. Tapi yang lebih luas adalah business continuity plan atau BCP, yaitu strategi agar bisnis tetap jalan ya, meski kantor pusatnya lumpuh gitu terkena bencana. Nah, di sini kita mengenal istilah RTO atau berapa lama boleh mati, dan RPO berapa banyak data boleh hilang gitu. Nah, kesimpulannya dari keempat modul yang telah kita bahas sebelumnya ya, dari modul 3 yaitu threat intel, modul 4 vulnerability assessment, modul 5 risk management, dan modul 6 incident response. Nah, kita sudah belajar mulai dari mencari info yang tadi ancaman modul 3 gitu. Terus mencari celah keamanan dari modul 4. Terus mengelola risiko modul 5, dan merespon insiden yaitu modul 6. Nah, keamanan cyber bukan soal apakah kita akan diserang, tapi kapan dan seberapa siap kita meresponnya. Sekian, terima kasih dan yang telah menyimak presentasi rangkuman ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.